Oke, kita lanjut pada materi untuk besaran turunan. Karena kemarin kan kita sudah bahas tentang besaran pokok ya. Jadi ada yang masih ingat ada berapa besaran pokok kemarin? Jadi besaran pokok itu ada 7 ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat ya. Kemudian selain besaran pokok, ternyata ada besaran lain yang dapat diukur ya, misalnya luas, volume, frekuensi dinadik, konsentrasi lautan, dan lain-lain. Besaran tersebut digolongkan sebagai besaran turunan ya, yang diperoleh dari menurunkan besaran pokok. Oke, ini kalian lihat tabel-tabel besaran turunan ya, yang perlu kalian tahu. Kurang lebih sini ada 13 yang saya taruh. Itu ada 13 besaran turunan, dimana yang pertama kecepatan satuannya meter per sekon, simbolnya ampere S ya. Berat satuannya newton, simbolnya N. Luas meter persegi, simbolnya M pangkat 2 atau meter kuadrat ya, dan seterusnya. Kita akan bahas pertama luas. Oke, jadi luas itu satuannya dalam sistem internasional itu satuannya M kuadrat, M pangkat 2 atau meter persegi ya. Adapun satuan lain yang sering digunakan yaitu hektar ya. Makanya kalau kalian dengar 1 hektar kebun, itu artinya 100 kali 100 ya, dimana panjangnya 100, lebarnya 100, itu 1 hektar. 1 hektar. Oke. Rumus luas itu dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan P kali L. L kecil ya, P kali L. Yang L kedua L kecil, dimana L besar adalah luas. Ini seharusnya P kecil adalah panjang dan L kecil adalah lebar. Perhatikan contoh berikut. Misalnya Pak Anang mempunyai sawah Pak Anang mempunyai panjang 20 meter dan lebarnya 30. Berapakah luas sawah Pak Anang? Maka kita masukkan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 20 meter dikalikan lebarnya 30 meter ya. Maka luas sama dengan 20 kali 30 ya 600 meter pangkat 2. Itulah luas luasnya sawah Pak Anang, 600 meter persegi. Contoh lain misalnya ini anggap lapangan voli dengan panjangnya 15 dan lebarnya 10 meter ya, panjangnya 15 meter dan lebarnya 10 meter. Carilah luas lapangan voli tersebut ya. Luas didapat dari panjang dikali lebar. Panjangnya 15 meter kali lebarnya itu 10 meter ya. Oke, 15 kali 10 yaitu 150 meter persegi. Oke, saya rasa contoh untuk luas ini cukup mudah dipahami ya. Kita lanjut untuk volume ya. Jadi volume itu juga diturunkan dari besaran pokok panjang. Volume berkaitan dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Jadi misalnya gini, kita punya sebuah ruangan ini, anggaplah dia itu ruangan. Ini persegi ya. Anggaplah dia tuh ruangannya seperti ini ya, kayak kubus gitu. Nah, volume itu dia adalah materi yang terisi di dalam kubus ini. Itu adalah besaran volume. Atau nanti misalnya kita punya sebuah botol ya, botol yang bentuk botol minum atau semacam kaleng ya, kaleng. Di dalam ini adalah volumenya, atau isi dari kaleng itu adalah volume tersebut. Jadi volume itu V dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan P kali L kali T, dimana V itu volume, yaitu panjang, L itu lebar, dan T itu tinggi ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya mendengar kalimat kata liter atau mililiter, itu adalah bagian dari volume ya. Satuan volume juga
biasanya dinyatakan dalam liter atau mililiter. Misalnya dinyatakan 1 liter atau 250 ml air misalnya. Adapun satuan volume itu M⁻³ atau biasanya disebut sebagai meter kubik ya. Oke, kita lihat. Adapun volume yang benda yang berbentuk tidak teratur itu kita dapat ditentukan dengan bantuan gelas ukur. Kalian lihat misalnya kalian lihat untuk gelas ukur yang ini, pada awalnya itu ketika batu belum dimasukkan ke dalam gelas, batu masih di luar ini, maka volume airnya itu ada di angka 70 ml. Artinya ketika batu belum masuk ke dalam gelas ukur, maka volume airnya masih 70 ml. Ketika air sudah dimasukkan dalam gelas ukur, maka volumenya naik menjadi 80 ml ini ya. Maka pertanyaannya, berapa volume batu tersebut? Maka volume batu dapat ditentukan dengan rumus ini. Volume batu sama dengan volume air ditambah batu dikurangi volume air. Artinya apa? Volume air tambah batu artinya apa? Yaitu volume gelas ukur setelah dimasukkan oleh batu. Kemudian yang volume air ini apa? Yaitu volume gelas ukur sebelum dimasukkan batu. Oke, kalau begitu yang kasus pada gambar ini volume batunya berapa? Ya V batu sama dengan V air tambah batu dikurangi V air. Jadi V batu, kita mau cari volume batunya. V air tambah batu artinya volume air setelah dimasukkan batu berapa? 80 ml. 80 ml dikurangi V air. V air sebelum dimasukkan batu yaitu 70 ml. 80 kurang 70 yaitu 10 ya ml. Jadi volume batunya itu sebesar 10 ml. Contoh yang kedua, misalnya gelas ukur pertama awalnya sebelum dimasukkan batu dia sebanyak 100 ml menjadi 120 setelah diisi batu. Berapakah volume tersebut, batu tersebut? Maka ya agak mudah ya, berarti V batunya yaitu volume batu setelah diisi, volume air setelah diisi batu yaitu 120 ml dikurangi volume air sebelum diisi batu yaitu 100 ml. 100 kurang 120 dikurangi 100 yaitu 20 ml. Sama ya ini. Jadi volume batu tersebut sebesar 20 ml. Kemudian ada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan atau disingkat K itu dapat ditentukan dengan persamaan berikut. K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan. Contoh, Andi melarutkan 1 sendok makan gula pasir sebanyak 5 gram ke dalam 1 gelas teh air teh sebanyak 250 ml. Hitunglah konsentrasi larutan K. Oke, K itu sama dengan massa zat terlarut atau M dibagi volume ya. K sama dengan M per V. K sama dengan massanya berapa? Ini ya, gram ya, 5 gram. 5 gram Oke, jadi masanya 5 gram, kemudian volumenya yaitu sebesar 250 ml. Maka 5 gram dibagi 250 ml atau 5 dibagi 250 yaitu 0,02 gram per mililiter. Oke, atau contoh lain, misalnya kita punya gula merah seberat 200 gram dimasukkan ke air sebanyak 100 ml ya.
ditanya K-nya berapa, konsentrasi larutan tersebut berapa, maka K sama dengan massa dibagi volume. Masanya 200 gram, volumenya 100 ml. 200 dibagi 100 yaitu 2 ya, 2 gram per mililiter. Oke. Laju pertumbuhan. Oke. Laju pertumbuhan itu dapat ditentukan dengan rumus laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu ya, selang waktu. Contoh, Asta mempunyai tanaman setinggi 10 cm. Selang waktu 3 hari tinggi tanamannya menjadi 12. Berapakah laju pertumbuhan tanaman Asta? Maka laju sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Untuk pertambahan tingginya 12 cm ke 10 cm ke 12 cm. Jadi berapa senti ya pertumbuhannya, yaitu sebesar 2 cm. Kemudian dibagi selang waktunya yaitu 3 hari ya, sama dengan 2 bagi 3 ya, berarti 0,67 cm per hari. Jadi pertumbuhan tanaman Asta itu sebesar 0,67 cm per hari. Atau misalnya kita punya contoh lain, kalian punya ini ya, kacang hijau yang di rumah kalian tanam, terus sekarang tingginya sudah 15 cm. Dalam waktu 5 hari tingginya menjadi 25 cm. Pertanyaannya, berapakah laju pertumbuhannya? Maka bisa didapat dengan ini, laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Kalian lihat dari 15 cm ke 25 cm ini pertambahan tingginya berapa senti? 10 ya, 10 cm. Dibagi 5 hari selang waktu ya, berarti waktunya selama 5 hari. 10 bagi 5 ya, 2 ya, jadi 2 cm per hari. Jadi pertumbuhan kacang hijau kalian di rumah itu sebesar 2 cm per hari. Jadi setiap 1 hari itu dia tumbuh sepanjang 2 cm. Oke. Nah, sekarang untuk besaran vektor ini yang penting kalian bisa membedakannya. Nanti di kelas 8 baru kita bahas lebih mendalam. Untuk besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Contohnya jarak, massa, waktu, dan volume. Artinya mau berapapun jaraknya, mau berapapun massanya, mau berapapun waktu dan volumenya, di situ arah tidak memberikan pengaruh apapun. Kalau besaran vektor beda ya, dia itu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Dengan kata lain, besar kecilnya nilai pada besaran vektor itu dipengaruhi juga oleh arah. Contohnya apa? Perpindahan, gaya, dan percepatan. Karena besar kecilnya nilai dari perpindahan, gaya, dan percepatan itu juga dipengaruhi oleh arah. Itu maksudnya. Oke ya. Jadi persiapan dari kalian ini adalah batas untuk UTS ulangan harian kita.